kita perhatikan hari-hari ini ya, koran itu banyak sekali yang terus terang Ibu, ini orang lagi mengkoreksi proyeksi pemerintah ya. Proyeksi ekonomi kita ada dua teori katanya. Memang sengaja dibuat optimis sehingga orang-orang senang gitu. Yang kedua itu katanya memang sebetulnya sudah realistis, tetapi karena banyak pesan sponsor, maka untuk menyenangkan hati yang memberi sponsor memang sengaja dibaik-baikin. Ya. Kalau kita lihat prediksi yang dilakukan oleh IMF bahwa pertumbuhan dolar akan membaik, namun pemulihan ekonomi di negara maju tidak terlalu besar. Prediksi pertumbuhannya hanya sekitar 2% tahun 2013 dan 2,3% di tahun 2014. Sedangkan negara-negara yang emerging market dan developing economies diprediksi akan mengalami pertumbuhan sekitar 5,7% di 2013 dan 5,9% di 2014. Ini prediksi dari IMF. Secara total, pertumbuhan output dunia diberikan akan mencapai 3,6% di tahun 2013 dan mencapai 4% di tahun 2014. Jadi ada titik-titik cahaya lah ke depan kira-kira begitu. Ini intinya ceritanya adalah ini ada American Chamber of Commerce di Shanghai membuat studi atau research. Dia tanya kepada respondennya, apa sih sebetulnya tantangan terbesar bagi kalian di sini tuh apa perusahaan-perusahaan China? Begitu. Kemudian 91% menyatakan bahwa tantangan terbesar adalah rising cost, biaya yang semakin meningkat. Korupsi, pemalsuan, pembajakan itu jauh di bawah rising cost. Manufacture di China itu bisa meledak sampai dengan 2 atau 3 kali lipat tahun 2020. Ada lagi konsultan bilang bahwa kalau misalnya memang meledak seperti itu, katakanlah China's currency and shipping cost itu meningkatnya 5% saja, dan upahnya meningkat menjadi 30% aja per tahun. Tahun 2015 akan lebih mudah atau lebih murah kita memproduksi barang di Amerika Utara. Cuman kenapa kok orang bilang itu krisis? Karena perusahaan mulai ekspansi ketika permintaan bubble itu terjadinya, benar nggak? Jadi ketika Bapak Ibu tuh melakukan ekspansi, orang beli terus. Ketika sekarang sudah normal, kita sudah keburu ekspansi, harus ngurangin ekspansi kita, gitu. Itu yang terjadi sebenarnya kayak begitu ya. Jadi sebenarnya kita sekarang dalam kondisi yang jalan yang benar ya. Nah nanti begitu lagi, kalau terjadi bubble lagi, daya belinya meningkat berdasarkan bubble. Ya, itu yang terjadi ke depan kalau itu terjadi lagi. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah daya beli yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kalau perusahaan sudah keburu ekspansi, ya, karena bubble tadi yang sejak tahun 70 sampai 2008, apa yang harus dilakukan? Ya merubah pasar. Pasarnya harus dipindah. Kalau selama ini yang membuat bubble adalah Eropa dan Amerika, itu dua negara yang bikin bubble terutama, ya. Karena dalam sebuah buku mengatakan bubble-nya ekonomi itu hanya dipengaruhi oleh 6.000 orang dalam dunia ini. Jadi 7 miliar orang itu cuma dipengaruhi oleh 6.000. 6.000 orang inilah yang membuat daya beli orang tidak sebenarnya, ya. Nah sekarang 6.000 orang ini sedang tiarap, ya. Salah satunya gitu, kita lihat siapa? Warren Buffett, kemudian Soros. Sekarang kan sudah kembali ke jalan yang benar. Soros bahkan sekarang sudah punya lembaga sosial, ya kan? Karena keburu uangnya habis lagi soalnya, kan gitu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Merubah pasar. Kalau kita lihat tadi yang disebutkan oleh Pak Indra tadi adalah pasar kita harus tidak lagi ke Amerika Eropa, Bapak Ibu. Kenapa? Selain bubble-nya pecah, Amerika Eropa itu 70% usia orangnya sudah 65 tahun ke atas. Orang yang sudah tidak bayar pajak, nggak punya gajian, tinggal minta dari APBN, tunjangan hari tua, ya kan? Nah, oleh karena itu pasar baru yang harus kita lihat adalah Asia Timur, Asia Tenggara, ya. Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu adalah apa sih kebutuhan dari pasar baru ini? Itu yang penting. Nah, usia produktif ini adalah orang yang menghasilkan pendapatan, ya kan? Dia punya konsumsi yang tinggi, dia juga membayar pajak, sehingga negaranya dalam kondisi aman. Ya, jadi krisis ini tidak akan berakhir dalam jangka pendek. Artinya apa? Perusahaan sudah harus berbicara bahwa krisis ini merupakan peluang bagi Indonesia. Loh, gimana peluangnya? Amerika dan Eropa, Bapak Ibu, kalau suruh beli obligasi orang Amerika atau obligasi pemerintah Amerika, mau nggak orang beli?
kapan dia bisa bayar? Benar nggak? Pajaknya nggak mungkin naik. Pasti yang dia cari adalah quantitative easing. Jadi dia akan cetak uang terus. Makanya sekarang ada era bahwa Cina itu dijadikan negara di dunia yang terbaik, atau gantilah Amerika dengan China ya. Tapi China nggak mau, Bapak Ibu. Kenapa China nggak mau? Karena begitu dia jadi leader di dunia, maka mata uang dia akan berfluktuasi. Cina nggak mau itu. Kemudian perang mata uang itu disebut dengan currency war. Currency war itu adalah masing-masing negara ingin daya saingnya tetap bagus, karena dia ingin mempertahankan apa? Supaya tidak PHK. Kalau ekspornya murah, tidak akan ada PHK, Bapak Ibu. Tapi kalau ekspornya mahal, ya kan, orang nggak mau beli dong. Kalau orang nggak mau beli, PHK. Itulah yang menyebabkan kenapa negara-negara minta demokrasi ketika tidak bisa memberikan keamanan bagi rakyat.